Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Kartini Nur Hidayah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi terkait materi yang telah saya pelajari di modul 1.1. Berikut adalah hasil refleksi saya terkait materi di modul 1.1 tentang filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan diibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan guru sebagai pendidik berperan membentuk peradaban. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan adalah sebagai tuntunan, dalam memberi tuntunan harus sesuai kodratnya, sehingga Ki Hajar Dewantara menganalogikan bahwa pendidikan dan sekolah ibarat ladang tempat bercocok tanam, pendidik ibarat petani atau tukang kebun, dan murid ibarat biji-biji tumbuhan atau benih. Petani akan selalu berupaya untuk memperbaiki tumbuh kembang dari tanaman tanpa mampu mengubah kodrat dari masing-masing tanamannya. Misalnya petani padi, ia akan selalu berusaha merawat dan memperbaiki tumbuh kembang tanaman padi, mulai dari mengolah tanah, menyirami, memberi pupuk, membasmi hama, sehingga tanaman padinya dapat tumbuh dengan subur. Tetapi, ia tidak mampu mengubah kodrat tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Begitu juga perlakuan petani pada setiap jenis tanaman pun akan berbeda. Artinya, bahwa kita juga sebagai seorang pendidik hanya dapat memberi tuntunan melalui pendidikan untuk memperbaiki tingkah laku anak, mengembangkan bakat dan minatnya, tanpa mampu mengubah kekuatan kodrat atau potensi dari diri anak tersebut sebagaimana yang kita kehendaki. Kita juga dalam melaksanakan pembelajaran harus bisa melayani segala kebutuhan belajar murid yang berbeda karakteristiknya, berbeda minat dan gaya belajarnya, dengan selalu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat minat siswa dengan mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan saat ini adalah adanya filosofi tentang perubahan. Adapun 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama kodrat alam, yaitu sifat, bentuk, karakteristik secara lahiriah, dan kondisi alam tempat di mana anak itu berada. Selanjutnya kodrat zaman, yaitu perubahan dari waktu ke waktu, perkembangan dan tuntutan zaman yang dihadapi. Yang kedua, adanya prinsip melakukan perubahan atau yang dikenal dengan asas Rikon, diantaranya yang pertama kontinuitas, yaitu menjaga nilai utama dan identitas dari masyarakat. Yang kedua konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Adapun kerangka perubahan yang ketiga adalah budi pekerti. Budi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu perpaduan antara cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, dan karsa kemauan sehingga menghasilkan sebuah karya, dan pekerti itu maksudnya adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan yang terjadi harus seimbang dan secara holistik. Adapun yang saya yakini tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini diantaranya, sebelumnya, saya menganggap murid seperti kertas kosong yang berhak kita tulisi sebagaimana yang kita kehendaki. Saya juga terlalu berpedoman pencapaian pembelajaran pada kurikulum sehingga tidak memperhatikan kebebasan murid dalam belajar. Seringkali saya juga mengeluh dan merasa gagal menyikapi nilai-nilai murid yang tidak mencapai KKM. Saya menganggap bahwa pencapaian nilai murid di atas KKM itu menunjukkan pembelajaran yang tuntas dan berhasil. Ternyata pembelajaran yang saya laksanakan selama ini
kurang tepat karena lebih berorientasi pada penyampaian materi, bukan pada yang anak butuhkan, dan pembelajaran yang saya laksanakan ternyata lebih mengembangkan aspek kognitif. Pun kesimpulan berdasarkan koneksi antar materi di modul 1.1 ini adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai pendidik harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan, maka tuntunlah anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak. Yang ketiga, kodrat anak adalah senang bermain, maka sajikanlah pembelajaran dengan menyelipkan permainan agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan lakukanlah refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk memastikan bahwa perasaan mereka senang mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Juga dengan refleksi kita dapat meningkatkan kualitas mengajar kita. Yang keempat, wujudkanlah merdeka belajar, yaitu dengan memberi kebebasan pada anak untuk mengemukakan ide dan kreativitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid agar mereka dapat membangun pengetahuan dan keterampilannya. Dapat memberikan kebebasan pada murid untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang mereka kehendaki. Pendidik juga harus dapat membimbing, mengarahkan, dan mengasah bakat murid sebagaimana potensi yang dimilikinya, bukan memaksa mereka menjadi seperti yang kita mau. Yang kelima, pendidik harus dapat menghamba pada anak, artinya kita harus dapat menghormati murid dengan segala keunikan dan kelebihan yang dimilikinya, dapat memberikan pelayanan terbaik dengan memenuhi kebutuhan belajar sang murid. Yang keenam, kita harus dapat menanamkan budi pekerti dengan menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya segala sikap dan tutur kata hendaknya menjadi teladan bagi murid. Ingarso ing Madyo Mangun Karso, yaitu di tengah harus dapat memberikan semangat agar murid memiliki kemauan untuk berkarya. Dan Tuturi Handayani, yaitu pendidik dengan segenap kesabarannya dalam membimbing, mampu mendorong peserta didik sebagaimana kodratnya. Yang ketujuh, kita jangan lagi menganggap anak sebagai tabula rasa, yaitu umpama kertas kosong yang bisa kita penuhi dengan tulisan yang kita kehendaki, tetapi mereka itu umpama kertas dengan penuh tulisan yang masih suram. Maka tugas kita adalah harus menebalkan tulisan tersebut dengan laku sesuai dengan konteks sosiokulturalnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah yang dapat saya terapkan untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkup kelas dan sekolah. Hal yang pertama saya lakukan di kelas 4P ini adalah karena ruangan kelasnya bekas tempat penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai dari semua kelas, tampak di sebelah kanan dekat dinding, meja-meja guru bertumpuk, juga kursi-kursi yang tidak terpakai bertumpuk di kanan belakang, dan sebelah kiri belakang juga terdapat tumpukan buku-buku tema. Saya mengecat ruang kelas, menata buku-buku, memindahkan meja, dan menjadikan salah satu sudut kelas menjadi ruang pojok baca kelas untuk mewujudkan merdeka belajar dengan gerakan literasi 15 menit untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya baca peserta didik. Jadi peserta didik saat sebelum masuk dan saat istirahat dapat membaca buku kesukaannya. Setelah membaca buku, mereka menuliskan apa yang dibacanya pada pohon literasi. Dan saya juga melaksanakan pembelajaran dengan selalu berusaha berpusat pada murid, melatih murid untuk berpikir kritis, membimbing murid saat bekerja kelompok, dan menggunakan media sesuai kebutuhan murid. Saya juga melaksanakan pembelajaran dengan berupaya selalu melibatkan keaktifan murid, melaksanakan pembelajaran kontekstual, dan hal yang paling mereka senangi yaitu saat mereka bermain peran. Implementasi filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah yang sudah saya terapkan diantaranya menumbuhkan rasa percaya diri murid melalui permainan tradisional saat memperingati Hari Olahraga Nasional,
dan menanamkan budi pekerti dengan membudayakan 5S dan tomat, yaitu dengan membiasakan senyum, salam, sapa, sopan santun, tolong, maaf, dan terima kasih. Dia melaksanakan pembelajaran menggunakan metode dan media untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan juga mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Dalam menuntun tumbuh kembang anak sesuai bakat dan minat, saya juga turut serta membimbing murid melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan tahfiz Quran, juga memfasilitasi anak saat latihan drum band. Dalam menuntun dan mengembangkan bakat anak sesuai kodrat dan potensi yang dimilikinya, saya juga turut serta membimbing peserta didik untuk mengikuti lomba bakat minat dan kreativitas sesuai bakat dan mata lomba yang diminatinya.